rekan-rekan wartawan yang saya sore ini kita akan menyampaikan update terkait dengan penangkapan ketiga tersangka teroris jaringan JI yang telah ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri pada tanggal 16 November lalu. Nanti di sebelah kiri saya ada Pak Aswin dari Densus 88 dan Gus Najib dari MUI yang akan menjelaskan. Dari Pak Aswin nanti akan menjelaskan tentang peran dan keterlibatan ketiga tersangka yang ditangkap, di mana hasil penelusuran dan pengungkapan dari beberapa tersangka yang telah tertangkap terlebih dahulu, serta penelusuran dokumen-dokumen yang bisa menjadikan bukti-bukti keterlibatan dan peran daripada ketiga tersangka teroris jaringan JI yang ditangkap beberapa waktu yang lalu. Untuk meningkat waktu, kami mempersilahkan Pak Kombes Aswin untuk menjelaskannya. Terima kasih Komandan Pak Kabak Binum yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Pak Hadir. Press release hari ini yang difasilitasi oleh Humas Polri kami pandang sangat penting, karena ini dalam kesempatan ini kami akan mengungkapkan kepada publik tentang alur dan proses pendanaan kelompok teroris JI yang endingnya kemarin belum end sebenarnya ya. Itu ada penangkapan terhadap tiga orang. Pertama yang perlu kami jelaskan bahwa pendanaan ini adalah nafas dan darahnya kelompok teror. Jadi yang jelas ya. Jadi pertama yang ingin kita jelaskan adalah bahwa pendanaan teror adalah nafas dan darahnya, hidup matinya kelompok teror. Ini memang bukan cuma di kita, ya, bukan cuma di kita. Di seluruh dunia, kelompok-kelompok ini berusaha untuk terus mendapatkan sumber dana dari manapun. Hingga aktivitas teroris itu sebenarnya tidak akan eksis, tidak akan ada kalau pendanaannya tidak ada. Selama ini mungkin kemarin di press release kemarin sempat dijelaskan oleh kita ya, bahwa ada sumber internal, sumber eksternal. Di TV juga saya melihat ada beberapa narasumber yang mencoba menjelaskan bahwa funding teroris datang dari sumber luar gitu, tapi mungkin dulu itu ya di zaman Al-Qaeda itu sumber pendananya memang datang dari luar, tapi setelah itu tutup, kena freeze atau dibekukan aset-asetnya dengan sanksi PBB yang dikeluarkan, sehingga akhirnya mereka harus mencari sumber dana sendiri. Dalam konteks kelompok JI yang sekarang ya, ini ada
banyak organisasi sebenarnya atau banyak lembaga yang mereka buat untuk melakukan fundraising. Ada yang BM ABA yang kita tahu itu, dan ada some organizer. Saya mungkin kalau dibolehkan dan nanti ingin memperlihatkan bagaimana kelompok ini afiliasi atau berurutan. Jadi kalau ini bisa, mungkin nanti ada yang bisa lihat ya. Paling atas yang kita sebut dengan Amir JI. Ya. Kemudian di bawahnya ada struktur bendahara pusat. Ini disederhanakan dari dokumen yang kita dapat ya. Kemudian ada bidang tahjiz, ada bidang dakwah atau T1 mereka nyebutnya. Ini sudah ditangkap semua orang ya. Bendahara ini sudah, yang bidang tahjiz ini sudah, di bidang dakwah ini juga sudah, Amir JI sudah. Ini adalah lapisan yang menggerakkan semua organisasi. Jadi dan ini yang tidak kita kenal nih. Kemudian mereka membuat sekat. Di bawahnya adalah lembaga-lembaga yang legal institution. Lembaga-lembaga yang legal ya di bawahnya, yayasan-yayasan yang formal. Di bawah bidang tahziz itu ada BM ABA. Di bawah bidang dakwah itu ada yayasan Sam Amal Abadi yang nanti mendirikan lagi Sam Organizer. Kemudian di sebelahnya lagi ada Yayasan Madinah. Yayasan Madinah ini kalau mungkin di dalam organisasi kayak seperti steering committee. Jadi kalau yang pihak yang sana perlu melakukan kegiatan fundraising, maka pihak sebelah sini menyiapkan materi dan orang-orang atau dai lah bahasa kita ya yang akan berceramah. Sehingga yang menggerakkan pengumpulan dana adalah yang sini, tapi yang membuat materi dan menyuplai orang-orangnya adalah pihak sebelahnya. Dan ini sudah rapi sekali. Nah, disinilah kita mencoba untuk mengungkapkan kepada publik. Kemarin pernah satu kali ada acara di mana saudara Fitria Sanjaya, ya, saudara Fitria Sanjaya atau FS lah saya sebut, yang merupakan ketua dari BM ABA pernah ditampilkan. Dan ini nanti mungkin kita akan coba nanti bisa dibantu oleh pihak Humas untuk membuat semacam penjelasan dari yang bersangkutan kepada publik. Ya. FS ini yang menjelaskan bahwa organisasinya seperti ini. Dia bergerak mengumpulkan dana, dia kemana menyetornya, gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan urutan membentuk organisasi, setelah bergerak, yang bawah ini juga bagaimana dia bergerak untuk menyetorkan dananya kembali ke atas. Yang dalam pelaksanaannya memang selalu dikaburkan oleh kegiatan-kegiatan yang di mata publik merupakan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip tidak melanggar, ya, seperti pendirian sekolah atau lembaga pendidikan, kemudian pengiriman bantuan ke luar negeri, terutama ke daerah Suriah, pakaian, makanan dan lain-lainnya yang dikawal oleh kelompok mereka, sehingga memang tidak kelihatan seperti itu. Padahal itu adalah bagian dari program atau strategi untuk meraih simpati
masyarakat yang pada endingnya adalah yang mereka sebut dengan tamkin, penguasaan wilayah dengan dukungan, sehingga pada satu saat seperti kita hadapi kemarin ketika kita menangkap tersangka yang tersangkut dengan organisasi ini, publik bereaksi seolah-olah kita telah menzolimi, telah mengkriminalisasi gitu ya. Padahal ya, kita juga di sini kemarin menjelaskan bahwa tidak ada kriminalisasi, tidak ada tindakan kita yang tidak berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Kita sudah memiliki alat bukti yang cukup di tangan. Nah, nanti dari sini kita akan melihat. Nah, sekarang sampai dengan saat ini ada 14 orang dari BM Aba yang sudah kita tangkap, ya, tersangka yang sudah kita periksa. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi ini orangnya gitu ya. Karena kita makin naik ke atas, kita sudah jauh dari yang tangan yang dulunya berlumuran lumpur dengan darah gitu ya, yang bagian meledak-meledak, bagian nyerang-nyerang. Sekarang kita naik ke atas ke bagian otak strategi tadi, seperti pendanaan dan sebagainya. Yang jelas tindakan Densus dalam setiap penegakan hukum berusaha untuk mengikis, membuka, mengungkap dan melemahkan, sehingga kita harapkan memang ini akan bisa kita tuntaskan dibandingkan dengan memang prosesnya akan panjang kalau kita bandingkan dengan perkara-perkara pidana biasa yang selesai dalam hitungan misalnya 1 tahun ya, ataupun dari setahun. Ini akan terus berkelanjutan. Nah, saya lanjut. Ketua BM Aba yang ditangkap FS tadi, ya. FS itu dalam strukturnya ya, meminta petunjuk dan laporan kepada FAO dan ZA. Dia meminta petunjuk dan bagaimana, apalagi yang harus dikerjakan dan seterusnya. Jadi ini memang seperti yang tadi kita gambarkan, kalau IO seperti biasa ada organizing committee, ada steering, ada, tapi mereka menyebutnya dengan nama-nama lain. Ada yang memang perannya hanya memberikan arahan saja. Nah, itu ada di Dewan Syariah dari BM Aba tersebut. Ini sudah kita tangkap. Kemudian kurir-kurir ataupun orang-orang yang membawa uang ya, dalam proses pengumpulan dana dan melaporkan kembali kepada bendahara pusat JI, yaitu saudara SJ. Ini juga sudah kena ditangkap. Nah, kita bisa membayangkan bahwa yayasan atau kegiatan-kegiatan ini mengumpulkan uang hingga bermiliar-miliar ya. Contohnya yang Sam Abadi ini dalam pemeriksaan terungkap bahwa pendapatannya hampir sekitar 15 miliar per tahun. Itu baru yang masuk dalam hitungan laporan keuangan, karena kita tahu dengan sistem sel terputus yang mereka buat dengan menghindari pencatatan atau rekor yang formal. Jadi jumlah ini bisa jauh lebih fantastis dibandingkan dengan apa yang bisa kita ungkap dalam bentuk laporan. Kali ada yang mengatakan sekitaran 14, 13 gitu ya, tapi sekitar 15 miliar per tahun. Dan di BM Aba juga tidak jauh beda, itu sekitaran 14 M per tahun. Pada waktu penyitaan di kantor pusat BM Aba itu sempat disita di kantor SAM Organizer ya, di ESCO, itu disita duit cash sebesar 944.858.500 rupiah. Nah, 14 dari BM Aba
10 dari SO yang sudah ditangkap, dan kita sudah mendapatkan lagi nama-nama ataupun peran-peran dari orang-orang yang selanjutnya, dan bagaimana kita akan menyusun puzzle atau teka-teki ini ya sebagai lifeblood, sebagai nafas dan darah bagi organisasi teror. Ya, kita mengharapkan ke depan tentu Densus akan menggandeng lembaga seperti MUI, ya, lembaga lainnya untuk bisa membantu kita untuk menghimbau kepada masyarakat agar sumbangan-sumbangan yang diberikan itu diarahkan kepada lembaga-lembaga yang memang dapat diperiksa kesahihannya atau kebenarannya, gitu ya. Saya cukupkan dari saya, nanti bisa dilanjut oleh Gus Najih dari Badan Pencegahan ya? Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Radikalisme MUI. Oh ya, saya tambahkan satu lagi. Jadi pendanaan teror ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan memang merupakan persoalan yang rumit. Kita juga melakukan investigasi penyidikan yang maraton, bukan berhari-hari, berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Semakin dia legal, semakin sulit kita untuk masuk dan mencoba membuktikannya. Ya, semakin mereka legal, semakin dia ada dasar, semakin dia berhasil meraih simpati masyarakat, semakin besar tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pihak Densus ketika harus melakukan penegakan hukum terhadap hal itu. Tapi ini akan terus kita hadapi. Kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, ya, dari ulama, dari masyarakat dan seluruhnya untuk sama-sama bekerjasama dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Saya kira demikian. Kembalikan ke Pak Ramadan. Terima kasih Pak Aswin. Selanjutnya kami mempersilakan Gus Najih dari Badan Penanggulangan Paham Radikalisme dan Ekstremisme Majelis Ulama Indonesia. Silakan Gus. Terima kasih Pak Kabak Penum, Bapak Kombes Ramadan, dan Pak Aswin yang saya hormati. Rekan-rekan media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia yang duduk di Komisi Fatwa yang menjadi terduga terorisme dalam kasus ini, Majelis Ulama sudah mengeluarkan sikap resmi, pernyataan resmi yang berisi 7 poin. Yang pertama, Majelis Ulama mengakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota Komisi Fatwa. Kemudian yang kedua, Majelis Ulama menegaskan bahwa aktivitas yang bersangkutan di dalam kegiatan teror tidak ada kaitannya dengan aktivitas bersangkutan di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Majelis Ulama Indonesia menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat hukum. Nanti disertai dengan pesan agar proses hukum ini berjalan dengan adil dan profesional. Kemudian yang keempat, Majelis Ulama Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam penanggulangan radikal terorisme yang ada di Indonesia. Dan itu diwujudkan dalam banyak langkah, diantaranya sejak tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomor 3 yang berisi larangan melakukan tindak pidana terorisme. Dan itu adalah suatu hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Kemudian, poin berikutnya adalah Majelis Ulama menghimbau kepada masyarakat untuk tidak reaktif
dan membuat kegaduhan, termasuk dengan mengangkat isu pembubaran Densus 88 dan pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Kesalahan personal tidak bisa ditimpakan kepada instansi atau organisasi. Kemudian yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia sudah menonaktifkan yang bersangkutan selama proses hukum ini berjalan sampai ada keputusan yang tetap dan berkekuatan hukum. Di luar pernyataan resmi tadi, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa yang disebut terorisme, yang dilarang di dalam aktivitas terorisme bukan hanya berlaku bagi pelaku lapangan, tetapi juga untuk pihak-pihak yang membantu proses aktivitas terorisme itu. Termasuk dalam hal ini adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Aswin tadi terkait dengan pendanaan. Karena tentu saja terorisme terjadi tidak hanya melibatkan satu unsur, tetapi ada banyak unsur yang menjadi supporting system dalam kegiatan terorisme. Ada pendanaan, ada ideolog, ada lembaga pendidikan, dan ada unsur-unsur yang lain. Semua unsur yang turut membantu dalam terjadinya tindakan terorisme itu juga termasuk unsur yang diharamkan di dalam agama. Pesan Al-Quran sudah jelas, yaitu wala ta'awanu al ismi wal udwan, dan tidak boleh, janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kemudian sejumlah kajian di MUI juga berdasarkan teks-teks keagamaan, misalnya hadis menyebutkan bahwa siapa yang berdasarkan kalimatnya membuat orang melakukan dosa, maka yang bersangkutan juga turut mendapatkan dosanya. Dalam kapasitas inilah saudara Zain Ahmad An-Najah terlibat di dalam kegiatan terorisme itu. Kaidah fikih juga menyebutkan bahwa lil wasail hukmul maqasid, itu suatu perantara itu hukumnya sama dengan tujuan yang dicapai tersebut. Karena itu sebagai penutup, MUI mendukung dan mengapresiasi Densus 88 dalam kinerja penanggulangan radikal terorisme. Dan dalam kaitan ini kami percaya tidak ada yang disebut dengan kriminalisasi ulama ataupun Islamofobia, karena kepentingan negara adalah menjaga keamanan, menjaga keselamatan rakyat. Dan dalam hal ini, karena itu kami memberikan dukungan dan apresiasi. Kemudian kasus ini juga menjadi bahan evaluasi kami di Majelis Ulama Indonesia untuk lebih berhati-hati di waktu yang akan datang. Karena sebagaimana diketahui, aktivitas terorisme memang sangat ada di bawah tanah, clandestine. Sehingga kami di Majelis Ulama Indonesia pun tanpa ada informasi dari aparat, kami tidak mengetahui aktivitasnya di luar Majelis Ulama Indonesia. Demikian pernyataan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Najih yang telah menyampaikan termasuk beberapa pesan. Baik rekan-rekan, bila ada yang ditanya terkait apa yang telah dijelaskan oleh Pak Aswin maupun Gus Najih, silakan. Halo. Pak, terkait dengan apa tadi yang FAO keterlibatannya di dalam BLB, kan disebutkan kalau itu kan Dewan Syariah, kan artinya bukan teknis ya. Pada saat penangkapan itu apakah ada ditemukan itu hubungan dia dengan mungkin kurir-kurir uang-uang mereka, terus juga pada saat penangkapan apakah ada uang tunai yang diamankan di kediaman yang bersangkutan atau hubungan sama lain. Terus sebenarnya kaitannya dengan kan tadi kasih lihat bagian soal apa namanya organisasi JI saat ini ya Pak. Kan ada di luarnya itu Dewan Syuro yang kita ketahui ya Pak, yang nasihat segala macam.
Sejauh ini apakah Dewan Syuro punya kewenangan lebih untuk menentukan Amir JI nantinya yang sudah ditangkap saat ini untuk regenerasi JI ke depan? Satu ya. Terima kasih. Barang bukti yang disita dari rumah tidak ada dalam bentuk uang cash ya. Jadi apa yang menjadi keyakinan penyidik dengan 28 keterangan yang telah dikumpulkan dari para tersangka yang telah diperiksa sebelumnya dan dokumen-dokumen yang kita temukan dalam pemeriksaan atau dalam penggeledahan di tempat lain, itu yang menjadi bukti permulaan yang di tangan penyidik yang memberikan keyakinan. Namun untuk dapat ini kita belum bisa membuka kepada publik bagaimana seorang ketua PMABA gitu ya melaporkan dan memberikan laporan ataupun meminta petunjuk kepada Dewan Syariahnya, karena itu terkait dengan bahan pemeriksaan yang sekarang sedang dilakukan. Namun demikian nanti pada saatnya di persidangan terbuka juga akan bisa diikuti bagaimana seorang anggota Dewan Syariah atau ketua Dewan Syariah berperan dalam memberikan arahan teknis ataupun nasihat gitu ya kepada pengurus-pengurus yang muncul di luar ya, pengurus-pengurus yang muncul di luar ya, sebagai direktur, sebagai manajer atau sebagai bagian dari organisasi pengumpulan dana. Nah, yang kedua itu sebenarnya bagian dari persoalan besar di dalam organisasi adalah rekrutmen atau rekrutmen itu ya mendapatkan tenaga baru gitu ya. Kalau dari konteks ini terus terang lebih banyak akan ada peran DMUI. Jadi sementara kalau dalam pemilihan amir atau pemilihan ketua ini sangat bersifat konfidensial atau rahasia dalam konteks itu yang pihak Dewan Syuro yang bersangkutan juga masih banyak yang belum membuka pada kita, tetapi kita harus yakin bahwa konteks rekrutmen itu lebih penting gitu, karena itu sebagai sarana supaya organisasi ini ada terus gitu ya. Organisasi ini ada terus karena tadi ada pendanaan, salah satunya yang penting, satunya lagi adalah rekrutmen, di mana ada orang terus yang akan bergabung dengan mereka gitu ya, ajakan untuk bergabung kepada mereka. Nah, keberadaan Dewan Syuro itu sebenarnya bukan hanya masalah pemilihan amirnya gitu ya, tapi dalam konteks organisasi lebih penting malah saya sebutkan dalam konteks rekrutmen, bagaimana mencari orang lagi supaya bergabung dengan mereka. Saya kira gitu, Unang. Yang lain? Oke, yang depan. Menyangkut tadi persoalan evaluasi gitu Pak, dan adanya mekanisme rekrutmen. Saya bertanya kepada MUI sendiri, apa ke depan langkah teknis yang bakal dilakukan gitu loh untuk evaluasi yang tadi disebutkan Pak Gus Naji itu, untuk mengantisipasi adanya masuk orang-orang yang hanya kayak MUI, untuk mengantisipasi orang-orang yang seperti ditangkap oleh itu. Ya, pertama kami perlu jelaskan bahwa MUI ini adalah wadah musyawarah. Artinya sejak awal MUI ini isinya memang heterogen, menghimpun anggota-anggota yang didelegasikan oleh ormas. Di sana ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, dan ormas-ormas yang lain. Jadi poinnya adalah bahwa MUI sejak awal adalah heterogen karena itu adalah wadah musyawarah ormas Islam. Sehingga sebetulnya sejauh ini belum ada mekanisme yang pasti
sebagai kriteria. Tetapi adanya peristiwa semacam ini itu membuat MUI sadar bahwa proses seleksi harus dilakukan lebih ketat. Karena itu ke depan mungkin kami akan melibatkan Polri, akan melibatkan aparat keamanan dalam proses seleksi anggota Majelis Ulama Indonesia. Jadi agar supaya informasi yang kami dapatkan lebih utuh dan lebih mendalam terkait dengan profil calon pengurus Majelis Ulama itu. Izin yang kedua mengenai pernyataan tentang seleksi tadi, untuk seleksinya sendiri pembicaranya sudah digodok di internal MUI itu sih, Gus? Sudah ada beberapa rapat di Dewan Pimpinan, tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Yang lain? Pak, pada konferensi sebelumnya kan MUI sempat menyebut bahwa menanggapi penangkapan sebelumnya MUI akan melakukan profiling ya terhadap anggota-anggota di MUI. Nah, sejauh ini Bang, sejauh mana sih profiling yang dilakukan dan mungkin apakah sudah ada hasilnya? Terima kasih. Ya, tentu para anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh unsur ormas yang terwakili di MUI tersebut. Jadi prosesnya adalah ormas asal, misalnya dari NU ataupun Muhammadiyah, mendelegasikan seseorang untuk menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia. Maka kemudian para utusan atau para delegasi inilah yang menjadi pengurus, yang ditetapkan menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia. Berarti profilingnya sudah dilakukan ya Pak? Betul, profiling sudah dilakukan, seleksi sudah dilakukan sejak pembentukan, tetapi tentu ada informasi yang kami sebagai warga sipil, karena bagaimanapun MUI ini adalah bukan aparat keamanan, yang informasinya juga terbatas soal keterlibatan yang bersangkutan di dalam khususnya di dalam aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada radikalisme. Ada lagi? Pak, mau tanya ke sama Pak Aswin. Densus kan menangkap ada 3 terduga teroris, Pak. Yang terakhir Anung Alhamad. Nah, itu perannya apakah hanya di Perisai Nusantara SA atau ada dalam pendanaan, Pak? Terus terungkapnya apakah hasil pemeriksaan FS juga atau ada yang lain, Pak? Lagi didalami ya kalau dia. Tapi memang yang pertama sekali yang menjadi bukti di tangan penyidik adalah yang keterlibatannya sebagai Dewan Pengawas pada Perisai. Perisai itu adalah lembaga advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota-anggota JI yang berurusan dengan penegak hukum. Gitu. Lebih gampangnya tangkap sama Densus 88. Untuk yang lain masih kita dalami Pak, belum kita sampai ke situ. Berarti terungkap ada keterlibatannya juga satu jaringan gitu, Pak, dengan pendanaan BM Aba ini? Ini Beda sendiri gitu, Pak? beda ya, nanti. Tapi dia sebenarnya satu kelompok mereka itu. Ada Bagaimana Densus membedakan antara ini terkait berafiliasi dengan JI, yang ini tidak, yang ini beda lagi jaringannya gitu? Bagaimana Pak? ya baik. Sebetulnya bukan cuman JI yang memiliki sumber pendanaan. Seperti saya sebut tadi, semua organisasi teror itu membutuhkan dana sebagai lifeblood itu ya, sebagai nafas dari gerakan mereka atau dari aktivitas mereka. Di JRI ada lagi, ya, dan sudah kita tangkap juga itu sebenarnya. Cuma mungkin tidak sebesar ini karena memang orangnya lembaganya belum sebesar yang satu ini. Yang lain juga ada juga, gitu ya. Kalau saya merujuk kepada apa yang terjadi di negara-negara lain ya, di mana
sebagian besar kelompok teror itu menggunakan non-profit organization atau lembaga-lembaga non-profit itu lebih disukai bentuknya sama mereka. Meskipun beberapa seperti yang ditemukan di tempat kita ada yang berubah menjadi lembaga usaha atau perusahaan biasa gitu ya, atau bisnis biasa seperti membuka kebun, membuka tambak, membuka pabrik sepatu misalnya ya, itu juga ada. Tetapi secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip tidak melanggar tadi adalah bagian integral dari proses atau strategi yang dibuat oleh kelompok teror. Gitu. Itu nggak bisa dipisahkan, ya. Karena mereka, kita tetap perlu memberikan santunan kepada anak yatim, tetap dilakukan oleh mereka. Kita tetap perlu memberikan lembaga pendidikan kayak seperti beasiswa, dia tetap diberikan sama dia. Tapi bukan berarti itu terpisah, enggak gitu. Itu nggak terpisah dari aktivitas kelompok teror itu sendiri. Itu adalah bagian dari strategi untuk merebut simpati kepada masyarakat ketika pada saatnya nanti mereka bisa menggunakan atau mengkapitalisasi dari dukungan itu untuk melawan kita, melawan petugas gitu, melawan proses penegakan hukum gitu. Sehingga keseluruhan dana yang dikumpulkan, meskipun misalnya terungkap ya, dari dana sekitar 15 miliar misalnya yang dia kumpulkan dalam setahun, itu di tahun 2019 misalnya ya, hanya 480 juta yang langsung dia salurkan ke bendahara JI yang dalam bentuk istilahnya merupakan setoran kepada JI-nya. Tapi yang sisanya kemana? Yang sisanya dilakukan kegiatan-kegiatan yang menurut penilaian kita publik biasa itu tidak melanggar. Densus juga menemukan ada aliran dana ke sebuah kelompok yang disebut dengan Sasana, yang kegiatannya latihan fisik, bela diri, ya. Kemudian terungkap ternyata itu adalah bagian atau afiliasi untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk membekali kader-kadernya dengan kemampuan untuk melawan petugas. Nggak ada beda antara kelompok yang dibiayai oleh JI dengan sebut Sasana tadi, ya, yang aliran dananya ke sana, ya, bentuknya seperti perkumpulan bela diri, seperti pelatihan seperti itu, dengan kelompok pencaksilat biasa, kan susah kita bedakan. Dengan kelompok-kelompok yang ada perguruan-perguruan kayak pencaksilat yang ada di masyarakat gitu. Tapi aliran dananya ada ke sana. Yang lebih jelas misalnya seperti mengalirnya dana itu ke sebuah bengkel atau kayak seperti macam workshop yang ternyata ditemukan setelah ada penangkapan, ada senjata rakitan yang ditemukan, ternyata itu berasal dari bengkel tersebut. Dan bengkel tersebut memang menerima dana yang dipakai untuk membuat duplikat atau rakitan bahan parts ya, bagian-bagian dari senjata api gitu ya, dari senjata api. Nah, seperti itu, sehingga kita tidak bisa membedakan. Tapi yang menjadi patokan adalah dalam konteks PUBG atau dalam konteks pedoman utama perjuangan dan strategi perjuangan JI, semua itu menyatu. JI itu sudah nggak bisa hidup, sudah dinyatakan terlarang oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan atau dalam tanda kutip ini oleh pemerintah Indonesia secara menyeluruh, dan sudah didaftar di dalam sanction list, daftar yang tidak boleh dikasih hidup gitu ya, oleh di resolusi PBB 1267. Orangnya, aktivitasnya, asetnya semua harus dihentikan. Jadi kita sudah nggak bisa bedakan, gitu Mas ya, kira-kira ya. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi. Terkait
terkait pendampingan hukum terhadap ketiga terduga teroris memang tidak diperkenankan atau bagaimana Pak? Pendampingan Hukum selama pemeriksaan 14 hari Pak. Baik, ini adalah masa penangkapan ya, masa penangkapan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya. Dan sudah diterapkan atau sudah digunakan oleh Densus dalam proses terhadap tersangka-tersangka sebelumnya gitu ya. Tersangka-tersangka sebelumnya, sehingga standar ini ya seperti itu gitu ya. Nanti dapat di cross check atau dapat ditanyakan kepada yang bersangkutan ketika masa penangkapan selesai, penyidik mengundang atau memberitahu kepada keluarganya ya, menyerahkan misalnya mereka bisa mengkonfirmasi pada saat mereka bertemu gitu ya, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh penyidik terhadap yang bersangkutan gitu. Apakah ada yang melanggar hukum, melanggar HAM dan lain sebagainya. Sementara masa penangkapan ini ya seperti itu prosedurnya gitu ya. Nanti akan ada waktunya di mana keluarga ataupun penasihat hukum dapat mendampingi yang bersangkutan. Pak, dalam masa penangkapan ini ditempatkannya di sel atau di ruang pemeriksaan Pak? Di tempat yang aman gitu ya. Oke. Siap. cukup ya teman-teman. Tentu update ini akan berkelanjutan ya setelah penyidik Densus 88 menemukan atau mengembangkan hasil penyidikan ataupun penyelidikannya. Tentu kita akan senantiasa menyampaikan update perkembangan yang dilakukan oleh Densus 88. Terima kasih Pak Aswin, terima kasih Gus Naji, terima kasih rekan-rekan. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.